Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, di sini kami akan menyanyikan yel-yel dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Kami adalah kelompok 1 yang sudah siap untuk presentasi. Karena kami selalu semangat dan juga kompak serta ceria. La 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 la. Kelompok 1, the best. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Di hari yang cerah ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai proposal. Sebelum itu, perkenalkanlah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adinda Tri Agustin, yang kedua ada Faiza Yana Putri, yang ketiga ada Gina Maulina Arifah, yang keempat Muhammad Aryo Panji, yang kelima Nazaulia Ramadini, dan yang keenam Nena Rahmawati. Penjelasan akan dibacakan oleh Panji. Pengertian proposal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Definisi proposal secara umum. Definisi proposal secara umum adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal. Biasanya, sebelum seseorang melakukan kegiatan, harus menulis proposal terlebih dahulu agar kegiatannya menjadi terencana. Isi proposal harus menyampaikan kegiatan atau masalah yang diusulkan dengan jelas, agar meyakinkan penerima proposal sehingga menyetujui proposal tersebut. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Adinda. Adapun tujuan penyusunan proposal kegiatan. 1. Menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. 2. Menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. 3. Meyakinkan para donatur atau sponsor agar memberi dukungan finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. 4. Mendapat persetujuan, dan 5. Sebagai titik acuan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nena Rahmawati. Kemudian ada ciri-ciri proposal kegiatan. 1. Proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. 2. Proposal dibuat dengan singkat agar donatur atau pihak tertentu mengetahui pokok isi acara yang akan diselenggarakan. Yang ketiga, proposal sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang keempat, proposal berisi tujuan dan latar belakang kegiatan. Dan yang terakhir, proposal pada dasarnya berupa lembar-lembaran yang berisi susunan acara atau kegiatan yang diserahkan penyelenggara kepada donatur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faiza Yana. Kemudian ada juga jenis-jenis proposal. Jenis proposal dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan tujuan penulisnya. Proposal berdasarkan bentuk ada 3 macam, yakni formal, non-formal, dan semi-formal. Yang pertama, proposal berbentuk formal terdiri atas 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, isi proposal, dan bagian pelengkap penutup. Yang kedua, proposal non-formal merupakan variasi atau bentuk lain dari bentuk proposal formal karena tidak memenuhi syarat tertentu atau tidak selengkap proposal formal. Yang ketiga, proposal semi-formal hampir sama dengan proposal non-formal, yaitu variasi atau bentuk lain dari proposal formal karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu atau tidak selengkap seperti bentuk formal. Proposal berdasarkan tujuan penulis ada 6 macam, yakni proposal riset atau penelitian, proposal acara, proposal kerjasama, proposal permohonan dana, proposal kerja praktik, dan proposal usaha. Yang pertama ada proposal riset atau penelitian. Proposal riset atau penelitian adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan baik pengadaan riset maupun penelitian.
Yang kedua ada proposal acara. Proposal acara adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan pengadaan suatu acara atau kegiatan. Yang ketiga ada proposal kerjasama. Proposal kerjasama adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan usulan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain. Selanjutnya dibacakan oleh Gina Maulina. Yang keempat ada proposal permohonan dana. Proposal permohonan dana adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan permohonan atau permintaan dana. Yang kelima ada proposal kerja praktik. Proposal kerja praktik adalah proposal yang bertujuan untuk permohonan kerja praktik. Yang keenam ada proposal usaha. Proposal usaha adalah proposal yang disusun oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendirikan suatu usaha. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nazwa. Baik, terima kasih. Struktur proposal dibagi menjadi proposal kegiatan dan proposal penelitian. Proposal kegiatan. Yang pertama, halaman judul. Bagian ini berisi nama atau judul kegiatan, tempat, waktu penyelenggara kegiatan. 2. Latar belakang. Bagian ini berisi argumen atau alasan yang melatar belakangi rencana penyelenggara kegiatan tersebut. 3. Tujuan kegiatan. Bagian ini berisi tujuan kegiatan tersebut dilaksanakan. 4. Nama dan tema kegiatan. Bagian ini berisi nama atau judul kegiatan serta tema yang diangkat dalam kegiatan. Yang kelima ada bentuk kegiatan. Bagian ini berisi perihal formal ataupun bentuk sajian kegiatan. Keenam ada peserta. Bagian ini berisi sasaran pihak yang akan mengikuti kegiatan. 7. Waktu dan tempat kegiatan. Bagian ini berisi informasi waktu pelaksanaan kegiatan, meliputi tanggal, bulan, tahun, dan saat kegiatan dilaksanakan. 8. Penyelenggara atau panitia. Bagian ini berisi informasi penyelenggara atau panitia kegiatan. 9. Jadwal kegiatan atau susunan acara. Bagian ini berisi susunan acara atau jadwal kegiatan. 10. Rancangan anggaran. Bagian ini berisi perincian pemasukan, pengeluaran, serta dana yang masih diperlukan. 11. Penutup. Bagian ini berisi pernyataan harapan agar banyak pihak dapat tertarik untuk mendukung kegiatan. 12. Lampiran. Bagian ini berisi lampiran anggaran, biaya jadwal kegiatan lengkap, media publikasi, seperti pamflet, leaflet, brosur, dan yang belum tercantum secara rinci dalam proposal. Selanjutnya dibacakan oleh Gina Maulina. Baik, terima kasih Nazwa. Adapun proposal penelitian. Yang pertama itu ada judul. Judul merupakan aspek penting dalam suatu penelitian. Judul proposal penelitian harus memuat gambaran dan lingkup penelitian. Adapun syarat-syarat judul yang baik. Yang pertama, menarik minat peneliti. Yang kedua, dapat dilaksanakan. Yang ketiga, mengandung kegunaan praktis. Dan yang keempat, berupa kalimat pernyataan, jelas, dan singkat. Yang kedua ada halaman persetujuan. Halaman persetujuan atau lembar persetujuan merupakan pernyataan persetujuan dari guru pembimbing dan kepala sekolah tempat penulis bersekolah. Yang ketiga ada abstrak. Abstrak berisi gambaran singkat isi karya tulis yang berkenaan dengan latar belakang, masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, sumber data, metode teknik penulisan, kesimpulan dan saran, serta unsur penting dalam karya tulis. Yang keempat ada kata pengantar. Kata pengantar berisi pembuka karya ilmiah. Kata pengantar yang baik mencakup kesimpulan isi laporan penelitian. Yang kelima ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan pengantar singkat materi penelitian yang ditulis secara sistematis dan terarah. Yang keenam ada rumusan masalah. Rumusan masalah dapat berupa pernyataan masalah atau pertanyaan masalah. Yang ketujuh ada tujuan penelitian. Biasanya dibuat dalam dua kategori, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum menjelaskan tujuan yang hendak dicapai secara umum, sementara tujuan khusus menjelaskan langkah yang diambil untuk mencapai tujuan umum. Yang kedelapan ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian harus menunjukkan kontribusinya bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kesembilan ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi uraian teori yang mendasari penelitian.
Yang ke-10 ada kerangka konsep dan hipotesis. Kerangka konsep harus didukung landasan teori yang kuat, serta ditunjang oleh informasi yang ilmiah, hasil penelitian, jurnal, atau data literatur lain. Hipotesis atau dugaan bukan sesuatu yang mutlak, tergantung jenis penelitiannya. Yang ke-11 ada metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan dan masalah dan tujuan penelitian. Yang ke-12 ada jadwal dan lokasi penelitian. Jadwal dan lokasi penelitian berisi rencana tempat dan waktu penelitian yang akan dilakukan. Yang ke-13 ada lampiran yang harus disertakan dalam proposal antara lain, daftar pustaka, dan alat yang digunakan dalam penelitian. Sekian, terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Jika teman-teman ingin bertanya, teman-teman bisa langsung mengaktifkan mikrofon. Terima kasih. Silakan yang ingin bertanya. Izin bertanya ya. Dari PPT yang kalian tadi sudah jelaskan, di situ terdapat jenis proposal. Misalnya, proposal berdasarkan tujuan penulis, yang salah satu contohnya yaitu proposal riset atau proposal penelitian seperti di slide halaman 12. Nah, mengapa sih dalam melakukan penelitian itu perlu adanya proposal? Dan seberapa penting proposal tersebut dalam melakukan suatu penelitian? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Proposal dalam sebuah penelitian merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan arah dan metode yang digunakan baik dalam pencarian data maupun analisis data, revisi dan perbaikan demi ketajaman proposal untuk menentukan arah penelitian membuat peneliti setidaknya membutuhkan diskusi baik secara informal maupun formal untuk membahas isi proposal tersebut. Dalam kegiatan instansi, kegiatan diskusi dan membahas proposal kegiatan penelitian yang memang dianggarkan instansi menjadi penting, artinya mengingat hasil penelitian nantinya akan dipublikasi pada masyarakat. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Suaranya terdengar? Suaranya kedengeran nggak? Dengar. Oke. Tadi di PPT disebutin tentang struktur yang ada di proposal. Nah, di situ ada latar belakang. Menurut kalian gimana sih cara nyelesain masalah yang ada di latar belakang biar nggak melebar kemana-mana? Jadi secara sistematisnya tuh di latar belakang gimana cara nyusunnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya izin menjawab bagaimana cara mudah dan sistematis dalam menganalisis begitu. Jadi dalam menganalisis sesuatu, biasanya orang terlebih dahulu mengemukakan masalah pokoknya. Nah, baru kemudian mengemukakan faktor penyebabnya. Misalnya, terjadi bencana banjir di suatu daerah tertentu. Maka masalah pokoknya adalah banjir. Ya. Lalu faktor apa yang menyebabkan terjadi banjir di daerah tersebut? Diasumsikan terjadinya bencana banjir akibat pembuangan sampah ke sungai. Berkurangnya daerah resapan air akibat banyaknya sampah ke sungai. Berkurangnya daerah resapan air akibat banyaknya dibangun komplek, perumahan, dan pertokoan. Terjadinya penebangan hutan liar menyebabkan hutan menjadi gundul, dan sebagainya. Maka pembuangan sampah, daerah resapan air, dan penebangan hutan adalah faktor-faktor yang menyebabkan banjir. Terima kasih. Semoga terjawab, Ramaliana.
Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, seperti tadi yang sudah disebutkan, salah satu tujuan dari proposal adalah untuk meyakinkan para sponsor agar memberi dukungan finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Nah, menurut kalian, apa saja yang harus dijelaskan dalam proposal tersebut agar pihak sponsor menyetujui proposal yang kita ajukan? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya izin menjawab. Tadi pertanyaannya apa saja yang harus dijelaskan dalam proposal tersebut agar pihak sponsor menyetujui proposal yang kita ajukan? Jawabannya adalah kita harus menjelaskan siapa instansinya, kegiatan apa yang akan dilaksanakan, di mana, dan kapan kegiatan akan dilangsungkan. Siapa saja yang akan datang menghadiri kegiatan tersebut. Dari sini menyandang dana atau calon sponsor akan menilai kelayakan dari kegiatan yang kita usulkan. Dan upayakan dalam menyampaikan informasi tersebut menggunakan perspektif calon sponsor khususnya pada informasi yang dapat meyakinkan kenapa calon sponsor setuju untuk mensponsori kegiatan kita. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya ya. Tadi kan di PPT-nya itu pada poin keempat, poin tujuan, itu kan disebutkan bahwa proposal itu bertujuan untuk mendapat persetujuan dari pihak yang dituju, baik sebagai sponsor maupun donatur. Nah, aku mau tanya, apa yang kalian lakukan jika proposal yang kalian sudah ajukan itu ternyata ditolak sama pihak sponsor? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Apabila pihak sponsor atau donatur yang dituju tidak menyetujui proposal yang telah kami buat, hal pertama yang akan kami lakukan atau kami terapkan yaitu jangan panik. Karena dengan kepanikan kita tidak dapat berpikir jernih. Maka dari itu, langkah yang akan kami tempuh yaitu mencari tahu terlebih dahulu alasan mengapa pihak yang dituju menolak proposal yang kami ajukan agar kedepannya dapat dijadikan sebagai referensi kami untuk merevisi proposal tersebut dan menjadikannya lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, kerja sama tim juga sangatlah diperlukan dalam pembuatan proposal untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Jadikanlah penolakan ini sebagai semangat untuk kita menjadi lebih baik ke depannya, terutama dalam hal pembuatan proposal selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, teman-teman. Wah, pertanyaannya sangat bagus dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak, teman-teman. Baik, presentasi dari kelompok kami sudah sampai pada bagian akhir. Selama presentasi, kelompok kami telah membahas pengertian proposal, ciri dan jenis dari proposal, serta struktur-struktur yang ada pada proposal. Demikian akhir presentasi kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.